Oke, halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di acara Brainfit Talk dengan judul Kok Anak Susah Nurut, ya, yang dipersembahkan oleh Brainfit Indonesia. Perkenalkan dulu, nama saya Mr. Irfan, biasa dipanggilnya Mr. Irfan, nama lengkapnya Irfan Wanata. Saya adalah salah satu senior konsultan di Brainfit Indonesia. Malam ini saya ditemani oleh rekan saya, sesama senior konsultan juga, Miss Nancy. Say hi, Miss Halo, Nancy. Iya. malam Bapak Ibu. Ya, mungkin kita kenalan dulu kali ya, Miss Nancy, siapa itu Brainfit. Mungkin malam hari ini ada banyak peserta yang pertama kali hadir mungkin gitu ya, jadi Iya, kenalan. Oke, let me share silakan my Mr. screen Irfan. biar ada visualisasinya. Nah, Brainfit sendiri kita adalah perusahaan yang asalnya dari Singapura. Kita sudah berdiri dari tahun 2001, so this is actually our 20th years. So, udah Sorry, Mr. Irfan. nggak muncul ya? Sorry, Iya, sorry. betul. Share screen-nya. Yes, oke. Sekarang udah oke. Sip, Sorry, thank thank you. you, Miss Nancy. Ya, Brainfit asalnya dari Singapura. Kita sudah berdiri dari tahun 2001. So ini adalah tahun ke-20-nya kita sudah berdiri di Indonesia. Kita sudah dari tahun 2008. So it's been some time. Brainfit sekarang sudah ada di 9 negara dengan lebih dari 20 center. Kita juga bekerjasama dengan lebih dari 50 sekolah. Di Indonesia kita punya 4 center dan juga bekerja sama dengan banyak sekolah yang menggunakan beberapa program-programnya Brainfit. Nah, ini center kita yang ada di Indonesia saat ini. Kita punya satu di Kelapa Gading, satu di Kebun Jeruk, ada di Gading Serpong, dan juga ada di Brainfit Bogor. Apa yang kita lakukan di Brainfit adalah program pelatihan otak, di mana program kita ini didesain mengikuti riset terbaru di bidang neuroscience. Ini adalah bidang di mana ilmuwan mempelajari mengenai cara kerja otak kita dan bagaimana cara memaksimalkan kinerjanya. Begitu ya. So this is our partner. Ini beberapa partner-partnernya Brainfit dan beberapa penghargaan yang sudah kita dapatkan selama 20 tahun ini. Kita cukup merasa bangga gitu ya dengan semua penghargaan ini, dan komitmen kita bekerja sama dengan partner-partner ini yang terus melakukan riset di bidang otak adalah memastikan bahwa program kita selalu menggunakan riset yang terbaru. Gitu ya. So that's a little bit about us, Brainfit. Oke, so malam hari ini kita topiknya adalah kok anak susah nurut, gitu ya. Settingannya adalah talk show, di mana nanti saya, Miss Nancy, ditemani dengan teman-teman Pak narasumbernya kita, gitu, akan ngobrol santai, gitu. Selama ngobrolannya berjalan, apabila peserta atau orang tua ada pertanyaan gitu yang muncul, boleh langsung ketikin aja di chat. Nanti di tengah-tengah sesi, tengah-tengah ngobrol, kita akan bahas dan jawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta juga. Gitu ya. Oke, so let's start, Miss Nancy. Malam ini topiknya kok anak susah nurut. Ya, ini kayaknya topik populer nih. Iya, to be honest saya nggak bisa relate, Miss, karena anak saya nurut banget. Wow. Nyantai-nyantai aja berasanya gitu. Oke, saya bisa mendengar suara beberapa parents, saya bisa bahwa langsung sirik, Bapak anaknya nurut gimana caranya gitu. Karena dengar dari beberapa parents ya, ini salah satu pertanyaan yang biasa dilontarkan, punya kendala atau concern itu, gimana caranya supaya dia jadi lebih nurut gitu. Mungkin Mr. Irfan juga pernah ada dengar ya dari beberapa case parents. Yes, benar banget. Dan sering sekali ada banyak orang tua yang merasa itu sebuah keberuntungan, katanya, oh anaknya nurut gitu kan. But saya senang banget nih topik malam hari ini, karena I think kita hari ini akan ngebahas bahwa you know what, anak nurut itu bukan sebuah keberuntungan gitu ya. Ternyata ada loh yang bisa kita praktekkan gitu, dan saya sendiri juga mempraktekkan itu di rumah, ilmu-ilmu yang luckily saya bekerjanya di dunia anak-anak gitu, jadi banyak dapat ilmunya. And I'm really excited hari ini kita bisa berbagi dengan orang tua dan peserta yang hadir di sesi malam hari ini. Iya, betul banget Mr. Irfan. And beruntung banget, maksudnya seneng banget ya dengar bahwa ternyata ada strategi loh yang bisa diterapkan gitu. Jadi bukan menerima kepribadian anaknya yang kecenderungannya nurut gitu. Ada beberapa strategi ya. So, yuk tanpa berlama-lama lagi kita berbincang-bincang, ngobrol dengan teman bincang kita malam ini. Pertama ada Miss Iren. Halo Miss Iren. Halo semuanya, selamat malam. Malam Miss Iren. Ya, Miss Iren adalah direktur dari Brainfit Indonesia, seorang certified play therapist dan parents coach. Ya, dan senang sekali bersama kita malam hari ini juga bisa hadir adalah Miss Vivi. Ya, halo Miss Vivi. Halo. Thank you for joining us, Miss. Thank you.
Ya, Miss Vivi adalah owner dari BrainFit Gading Serpong dan seorang certified behavior consultant. Ya, dan most importantly adalah ibu dari 3 orang anak ya, Miss Vivi ya. Usianya berapa aja, Miss Vivi, anak-anaknya? Usianya ya, paling besar 19, 14, dan 12 tahun. Oh, oke, udah lumayan young teenager ya, udah lumayan besar-besar ya. Lumayan. I see. Oke, so Miss Iren sama Miss Vivi, kalau misalnya ada yang bertanya nih ke Miss, lo anaknya nurut nggak sih? Gitu. What would your answer be? Jawabannya Miss Iren apa? Mungkin Miss Iren dulu ya. Anak lu nurut nggak? Mau jujur? Jujur dong, jujur. Perlu jujur. Anak saya rasanya sih ya 80% nurut lah. Oke. Okay, right? So it makes my life easier. Oke, ya. Kalau Miss Vivi gimana, Miss Vivi? Tapi by the way, Miss, anak saya kan usianya 22 sama 17 ya, Miss. Oh iya. Ya, usia itu ngaruh, Bang. Ngaruh ya, gitu. Jadi pada saat Miss Iren menjawab itu kayaknya udah digabung semuanya ya. Rata-rata, ya, jadi dari saya kecil. coba membayangkan waktu sepanjang masa kecilnya, growing up jadi teenager sampai sekarang ya 80% nurut lah. Ya, rata-rata. 20% struggle saya. Ya. Oke. Kalau Miss Vivi gimana, Miss Vivi? Kalau anak saya yang umur 19 tahun udah pasti dia nggak nurut saya. Kebalikannya nih kayaknya ya. Oke. Maksudnya itu mungkin juga karena saya menurut saya ya karakter saya berbeda dengan dia. Oke. Jadi ada banyak hal yang saya mengizinkan dia mengambil keputusan yang tidak sama dengan saya. Jadi pasti dia nggak nurut gitu karena udah 19 tahun kan. Tapi kalau saya flashback lagi sama seperti Miss Iren sih, di saat dia SD sampai dengan SMP itu dia nurut sih. Maksudnya 80% oke, nggak masalah gitu. Nah, yang 14 sama 14 dengan 12 ini yang 50-50 gitu. Karena saya juga udah lebih banyak sedikit-sedikit melepas ya, udah mulai teenage kan. Jadi saya sedikit memberikan mereka kebebasan, kepercayaan, tapi tetap di dalam koridor yang tepat. Jadi kalau ditanya, nurut enggak? Kayaknya nggak terlalu nurut sih sekarang sih. Gitu, tapi ya itulah gitu ya, as a parent gitulah. Ya. Ya, jadi beda-beda ya ternyata ya. Apalagi kalau anaknya 3 beda-beda. Nah, mungkin saya ke Miss Iren lagi nih, yang tadi anaknya 2 dan dua-duanya ya 80% nurut gitu ya. Iya. Menurut Miss Iren sendiri, apakah itu udah hasil dari karakter anaknya kah memang seperti itu, atau memang ada hal yang Miss Iren implementasikan mungkin ya dari mereka kecil ya? Iya. Apakah ini lebih stylenya Miss Iren, parenting stylenya gitu? Iya. Menurut saya ada 2 faktor sih, sama-sama menyumbang. Yang pertama memang karakter dari anak itu ya, kan ada personality-nya masing-masing setiap anak. Dan parenting style. Itu pengaruh banget juga sih bagaimana kita berjalan bersama-sama dia, terus membuat perjalanan ini jadi lebih lancar, lebih smooth, atau penuh dengan perjuangan gitu ya. Saya rasa itu ada kaitannya dengan parenting style juga. Jadi 2 faktor, personality dan parenting style. Ya. I guess kalau personality mungkin kita nggak bisa ubah kali ya, Miss. Mungkin kita bahasnya lebih ke parenting style-nya gitu ya. Let's share a little bit more, Miss. Apa ada berapa jenis sih sebenarnya parenting style gitu, kalau memang ada jenisnya gitu loh. Oh ada berapa style ya? Ya, jadi parenting style itu ada 4 macam. Saya jelasin agak panjang ya, minta waktu. Yes. Ada yang parenting style yang authoritarian. Ya, ciri-cirinya nih, parents-nya strict disiplin. Dia komunikasinya one way, jadi lebih banyak instruksi, perintah, pokoknya diminta gitu, jadi one way. Kemudian banyak non-negotiable, jadi nggak begitu boleh negosiasi, diperbolehkan negosiasi. Kemudian dia set high expectations terhadap anaknya, itu authoritarian. Oke, now ada juga parenting style yang permisif.
Yang permisif nih parents-nya lebih fleksibel, jadi dia agak bertolak belakang tuh dengan parenting authoritarian. Yang permisif, namanya juga permisif gitu ya, dia disiplin style-nya tuh justru opposite-nya dari strict. Justru dia nggak strict sama sekali ya. Dia nggak begitu banyak menetapkan banyak aturan dan lain-lain, dia membiarkan anak-anaknya figure out aja on their own ya. Kemudian tapi bagusnya adalah permisif style ini dia open communication. Jadi dia lebih banyak komunikasi dua arah justru gitu, dan membiarkan anak-anak memutuskan sendiri. Biasanya stylenya warm, nurturing gitu. Itu style seperti itu. Nah, in terms of ekspektasi, dia juga tidak terlalu taruh banyak ekspektasi dan goals dari kepada anak-anaknya. Gitu. Jadi benar-benar permissive, just go sailing ya, enjoy aja, happy go lucky gitu. Oke. Okay? Kemudian ada juga parenting style yang uninformed. Jadi ini parentsnya dia nggak terlalu disiplin, juga nggak terlalu strict. Basically dia boleh-boleh aja, kesannya kayak permisif, tapi permisifnya karena basically dia lack of knowledge dan tapi juga tidak mau mencari juga informasinya apa, pengetahuannya apa. Basically just uninvolved ya. Komunikasinya juga limited, nggak begitu banyak berkomunikasi, ya nggak begitu banyak interaksi dengan anaknya, dan tapi dia juga tidak punya banyak ekspektasi juga, basically just uninvolved gitu. Mungkin pemikirannya adalah ini dunia anak, ini dunia saya gitu, anak-anak punya dunia sendiri, saya sendiri gitu. Nah, yang terakhir adalah otoritatif. Otoritatif beda ya sama authoritarian. Authoritarian yang pertama itu strict banget. Kalau otoritatif strict juga. Tapi in terms of communication, dia mengadopsi yang kayak permisif tadi itu loh. Jadi dia tuh kayak gabungan di tengah-tengah antara authoritarian dan permisif. Jadi dia dia set high expectations, dia disiplin juga, strict juga. At the same time komunikasi dua arahnya jalan, ya. Kemudian dia ketika dia set high expectation, biasanya dia kasih input juga kepada anaknya gimana caranya bisa reach goals-nya itu. Jadi bukan sekedar set high expectations terus udah pokoknya kamu harus capai sendiri gitu ya. Kalau yang otoritatif dia mendampingi gitu. Memang punya high expectations. Kalau ditanya mana yang ideal, tentunya otoritatif dong ya, ideal. Tapi kenyataannya tidak ada sih orang yang begitu jadi parents langsung tahu style yang ideal. Apalagi punya anak pertama ya, penuh dengan pelajaran. Jadi kalau saya nih sendiri lebih cenderung authoritarian dulu, lebih sering authoritarian. Terus along the way, ketika akhirnya sudah tahu nih, oh ternyata style authoritarian itu ada konsekuensinya loh. Konsekuensinya anaknya jadi nggak kreatif, jadi anxious, jadi worry, malah tidak punya kreativitas, tidak punya keinginan juga, tidak berani berkeinginan, pokoknya hanya mengikuti apa yang diset oleh orang tuanya. Itu saya jadi ngeri-ngeri juga ya. Jadi saya belajarlah gitu untuk menjadi otoritatif. Jadi sampai sekarang pun masih belajar. Punya anak 22 tahun kan gitu, yang sebenarnya jiwa pengen ngaturnya saya kan masih tinggi gitu. Jadi along the way saya tuh harus selalu mengingatkan diri saya untuk ingat ya, orang sudah 22 tahun gitu. Gitu. Termasuk kan yang mau ngatur ceweknya, dia kan laki. Kapanlah dia mau pacaran tuh mesti kayak gimana, kan itu kayak mesti ngerem diri saya tuh gitu. Jadi kayaknya perlu satu sesi khusus ya Miss ngebahas. Iya, itu ngebahas yang mana ini ya. Ya. Tunggu tanggal mainnya, tunggu follow Instagram kita parents gitu ya untuk topik tersebut. Ya. Menarik ya. Jadi ada tadi apa aja Miss? Authoritarian, permisif, uninvolved, dan otoritatif. Tentu yang paling ideal adalah otoritatif. Ini impian, ini target kita lah ya. Gitu targetnya adalah otoritatif ya. Oke, ya. Gimana Bapak Ibu? Silakan diposting di Q&A gitu ya. Menurut Bapak Ibu dari tadi ciri-ciri yang Miss Iren share, parenting style-nya Bapak Ibu yang mana? Karena tadi saya nangkep juga ini mempengaruhi ya, bagaimana bisa membuat anak lebih compliant in setting boundaries. Tadi saya juga dengar dari Miss Vivi, karakter parents juga mempengaruhi ya. Kalau Miss Vivi, parenting style-nya yang mana Miss Vivi?
Sudah pasti ya, pada saat anak-anak kecil, saya sangat otoritas. Oke, saya Sudah sama pasti, ya gitu ya, sama pasti. Jadi mereka nurut itu bukan karena karakternya nurut, mereka nurut karena takut. Karena takut. Jujur ya, jujur banget ya. Nah, kemudian ya. Karena kalau tanduk ini sudah keluar, wah Ya, dia sudah nggak berani deh. coba-coba ya. Sudah ya. Ya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, anak saya 3, ya saya merasa perlu to learn something. Kok kayaknya otoritarian itu nggak berlaku untuk anak kedua maupun ketiga gitu. Terus saya ngelihatnya anak saya yang paling besar setelah saya sangat otoriter begitu, ada banyak hal yang tidak seperti yang saya mau gitu. Sehingga membuat saya mencari benefit waktu itu. Nanti kita cerita di belakang kalau ada kesempatan. Oh iya, menarik nih. Rupanya itu juga bagian dari parenting style saya sepertinya. Terus kemudian ya akhirnya setelah beberapa tahun terakhir ini saya kombinasikan dengan permisif sehingga jadilah yang otoritatif. Jadi makanya kalau ditanya ya anak-anak udah nggak nurut lagi, tapi mereka bisa mengambil keputusan apa yang terbaik buat mereka karena saya tipe-tipe mami yang sangat otoriter. Kalau dia nggak nurut saya bisa tanduknya 10 kelas semua gitu. Gitu. Jadi tapi berusaha baik. Ya, berusaha baik. Berusaha baik gitu terus kalau lagi mau marah gitu kan udah bisa lebih sadar lah. Oke, iya. Miss Vivi, jadi sama tuh tadi saya dengar ya. Menarik. Jadi ternyata bisa berubah parenting style ya dengan belajar ya. Oke. Miss Vivi, kalau tadi Miss Vivi bilang ada masa-masanya anak nggak nurut ya. Strateginya apa? Bisa share nggak, Miss? Apa yang Miss Vivi lakukan pada saat anak nggak nurut? Mungkin berbeda usia, stage development juga berbeda approach-nya ya. Meskipun berbeda approach-nya, ternyata saya mempelajari satu hal. Ternyata kalau kita acknowledge perasaan dia, itu ternyata gampang banget. Dia itu luluh hatinya gitu. Jadi kalau misalnya dia udah mulai cranky, kan saya tahu ya dia cranky-nya karena apa. Misalnya waktunya les, nggak mau bangun tuh sering tuh, ya kan? Waktunya les, nggak mau les. Anak-anak ini juga gitu kan? Waktunya les, nggak mau les gitu kan? Gitu. Nah saya cukup masuk ke kamarnya dia, saya cuma ngomong gini loh, ya ampun, kamu masih ngantuk ya, kamu nggak pengen bangun ya. Dia tuh sambil merem-merem, gini kan, nggak apa-apa, ntar tidur lagi. Mami tahu kamu tuh ngantuk banget deh. Udah gitu doang loh. Tapi kalau saya masuk kamarnya dia, tahu-tahu nih, saya bentak, kamu tuh ya udah tahu nih sekarang waktunya kamu les, kamu nggak les, dihukum sama kita. Ya, nggak berhasil. Oh, oke. Jadi malah pada saat empati, acknowledge, oh ya kamu tuh ngantuk banget. Nanti nggak lama dia bergerak sendiri gitu ya, Miss Vivi ya? Itu padahal bukan karakter saya loh. Oh, kayaknya berat ya Miss ngelakuin itu ya Miss. Itu pengorbanan terbesar. Kan self denial ya, karena daging ini rasanya kayak pengennya otoriter, saya bisa membayangkan. Tapi bisa dipelajari ya strategi belajar menahan perasaan. Ya, menahan perasaan dan mengaplikasikan strategi empati ya, acknowledgement. Ya. Terus kalau misalnya mandi gitu ya, belum mau mandi gitu ya, waktu mereka masih kecil-kecil kan gitu. Misalnya mau mandi, nggak mau mandi, ya udah. Oke, kamu nggak pengen mandi ya, Mami tahu sih kamu nggak pengen mandi, kamu pengen main kan? Oke, kalau gitu main aja dibawa mandi yuk gitu. Iya, it's true. Jadi anak saya yang paling kecil itu kalau mandi temennya banyak, ada jerapah, kambing, gajah semua ikut. Mungkin ada beberapa parents yang bisa relate dengan story ini ya. Tapi kalau dulu sebenarnya Miss Vivi waktu anaknya mainannya belum gadget Miss. Jadi jangan dibawa mandi, jadinya rusak. Iya benar. Kalau sekarang main gadget gimana Miss Vivi? Bawa gadgetnya sambil mandi. Dulu kan saya kan Jepang banget kan, gadget nggak boleh di kamar mandi gitu. Sekarang kalau udah WFH mau nggak mau ya, makanya mungkin hal-hal itu yang saya bilang ya nggak nurutnya gitu ya. Kalau maunya saya masuk kamar mandi nggak ada gadget gitu. Tapi karena sometimes kita pun masuk kamar mandi masih style aku ya.
nggak bisa diterapkan dong berarti gitu maksudnya. Oh, iya. Jadi saya nangkep di situ contohkan juga ya, Miss Vivi ya. Oke. Ya, ini ada salah satu dari ada pertanyaan yang diposting sebelumnya gitu ya dari di Instagram kami. Biasanya salah satu cara parents untuk membuat anak nurut adalah dengan memberikan hukuman. Apakah itu efektif? Cara yang efektif nggak? Menurut Miss Iren, gimana? What's your perspective on this, Miss? Ada tips nggak? Oke. Saya nggak pernah setuju dengan hukuman. In fact, kalau saya ingat perjalanan saya, tidak pernah sekalipun saya menerapkan hukuman. Karena menurut saya hukuman itu tidak akan merubah atau menyadarkan, tidak akan mengedukasi. Ya, membuat takut, iya. Membuat kapok, iya, tercapai sih, gitu. Tapi setelah itu, apakah dia mindset-nya berubah, cara berpikirnya berubah, dia jadi sadar, itu tidak pernah berhasil kalau hukuman. Ya, karena hukuman biasanya hurting self-esteem. Ya, so tips, tetapi mungkin yang diterapkan itu adalah konsekuensi. Bedanya apa hukuman dan konsekuensi? Gini, hukuman itu, konsekuensi itu selalu diinformasikan terlebih dahulu kepada anaknya. Kalau kamu melakukan ini, maka nanti terpaksa mami harus melakukan ini. Ya kan? Nah, ternyata dia memutuskan untuk tetap melakukan. Ya sudah, berarti aku akan menerapkan konsekuensinya juga gitu. Karena sudah aku kasih tahu. Tapi dia tetap memutuskan untuk melakukan. Ya sudah, berarti konsekuensi akan berjalan. Tapi konsekuensi berjalan itu tidak akan hurting self-esteem. Yang ada sebenarnya membuat dia berpikir gitu. Ya kan? Karena dia sudah tahu konsekuensinya ketika dia melakukan pelanggaran, berarti sebenarnya dia tahu. Jadi dia melakukannya karena pilihan dia. Right? Nah, oleh karena itu menerapkan konsekuensi. Nah, ketika diterapkan nggak sambil marah-marah, tenang aja, santai aja. Oke, berarti tadi kamu sudah melakukan ini kan? Perjanjian kita apa tadi? Ini, ya oke, mari kita lakukan. Biasanya sambil menjalankan konsekuensinya, saya temenin juga. Jadi nggak ditinggal. Karena kalau ditinggal atau seperti dikunci atau disuruh berdiri di pojokan, masih ada nggak ya? Itu kan zaman dulu. Tapi time mungkin out masih ya, ada. Miss ya. Ya, time out atau apa namanya? Thinking corner. Thinking corner atau whatever you want to say it, tapi yang sifatnya isolation. Isolation artinya anaknya suruh sana sendiri gitu, suruh reflektif sendiri, suruh pikir sendiri. Tergantung usia anaknya ya. I think kalau mereka belum teenagers, mereka nggak akan bisa berpikir sendiri juga sih gitu. Jadi if you have to go through the consequences, ayo kita, mami temenin tapi tetap gitu. Tapi kita tetap harus jalanin supaya ini menjadi sebuah pelajaran. Itu sih bedanya hukuman dan konsekuensi. So I would go for jangan hukuman ya. Kalau hukuman itu biasanya nggak diomongin terlebih dahulu, kita memberi hukuman karena kita marah. Ya, kalau konsekuensi itu terencana. Jadi nggak mungkin kita melakukannya out of marah dan tidak terencana aja gitu. Ya. So berarti konsekuensi itu ada mungkin ada tujuannya juga kali ya, Miss. Jadi ada apa namanya udah dijelasin dulu di awal, dan kalaupun sampai kejadian, tetap ditemenin juga anak-anak melewati prosesnya supaya ada proses belajar yang terjadi mungkin ya. Oh ya, ini semua terjadi karena saya ngelakuin ini itu gitu ya. Yes. Contoh mungkin lebih enak. Nah, milih konsekuensinya pun kalau bisa yang berkaitan sama kesalahannya ya. Contoh. Misalnya anaknya habis, kemarin saya baru nih contoh yang paling gampang saya ingat, habis sobek-sobekin buku. Katanya lembar halaman disobek gitu buku karena dia nggak mau ngerjain tugas. Sebagai konsekuensinya, biasanya ibu-ibu bilang, oke, no iPad time hari ini nggak ada, gitu. Itu nggak ada hubungannya antara kesalahan dia dengan take away digital time. Jadi dia nggak belajar, right? So I think the best consequence for that adalah ya udah kalau gitu itu bukunya harus dilem lagi kembali.
lemin, ayo kita lemin sama-sama, tapi kamu yang harus tanggung jawab, kan kamu yang sobek gitu. Ayo kita lem sama-sama. Tapi dia harus melakukannya itu konsekuensi maksud saya. Ya. Okay? Jadi it's like nggak bikin PR, kamu nggak ikut ke mall. Ya, itu nggak ada hubungannya gitu. You know, so try to be membuat konsekuensi yang connect banget sama kesalahan yang dibuatnya. Ya, walaupun taking away privilege itu juga nggak salah sih, nggak salah. Tetapi would be ideal kalau kita bisa memikirkan cara memberikan konsekuensi yang langsung berkaitan sama kesalahannya itu akan ideal banget karena dia jadi belajar gitu kan. Jadi dia punya kesempatan untuk repair mistakes-nya itu. Ya. Apakah itu berarti untuk sekarang kan belakangan orang tua banyak yang udah mulai ngadepin kendala anaknya kecanduan gadget misalnya gitu ya, mesti suruh stop nggak mau stop, suruh ngerjain tugas dulu juga nggak, it's always on the gadget gitu. Yeah. Apakah itu berarti kalau misalnya anaknya nggak ngerjain tugas karena kecanduan main gadgetnya diambil, apakah itu termasuk contoh yang benar nih konsekuensinya? I wouldn't go for that. I wouldn't say benar atau salah ya, karena menurut saya preferensi. Tapi kalau I myself, I wouldn't go for that karena menurut saya itu cuman akan membangkitkan kemarahan gitu pada anaknya, right? So I would just say sama dia begini, karena gini, bikin PR dan sekolah itu tanggung jawab kamu. Diperbolehkan main gadget dan boleh bebas main gadget, itu adalah privilege atau hadiah yang kita berikan kepada kamu because we trust you gitu. Jadi saya nggak mau kaitkan antara tanggung jawab dia kemudian sama privilege-nya, enggak sih. Aku cuma akan tetap pada message yaitu, jadi tanggung jawab kerjakan dulu, setelah itu you get your privilege. Tetap belum dilakukan, saya akan tungguin. Saya tungguin. Terus kerjakan dulu, pokoknya kerjakan dulu. Udah sampai selesai, baru dapat privilege. Tapi saya nggak akan kurangin juga sih, so I will work with them to make them sukses mengerjakan tanggung jawab, dan setelah itu bebas, happy banget menikmati privilege gitu. Jadi I wouldn't use that as barter gitu kalau saya ya. Kalau Bu Vivi gimana? Kalau saya sama sih, lebih ke bukan konsekuensi ya, tapi lebih ke dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan yang nggak benar. Jadi kalau saya masih ingat tuh anak-anak tuh kalau mandi karena bawa mainan gitu kan, terus mandi kamar mandi itu bisa diisi air banyak, terus airnya tuh bisa kececer keluar gitu. Nah kan diomongin, dimarahin kan nggak bisa. Nah saya bilang konsekuensinya adalah Mbak itu tugasnya bersihin kamar mandi. Tetapi di luar kebersihan kamar mandi, kalau tercecer itu adalah kewajiban yang harus kamu selesaikan untuk bersihin. Jadi nggak apa-apa, mau main juga nggak apa-apa, tapi yang penting dibersihin gitu. Jadi anak-anak tuh usia SD kelas 1, kelas 2, mereka juga punya kewajiban bersihin kamar mandi yang dia jorokin gitu. Dia bikin jorok, dia bersihin gitu. Bertanggung jawab lah, intinya begitu. Saya sering mengembalikan semua hal yang nggak baik yang dia lakukan, saya kembalikan bahwa itu semua ada konsekuensinya di dalam kehidupan ini. Jadi saya kepengennya supaya pada saat mereka sudah mulai remaja itu, mereka tahu konsekuensi apapun yang mereka lakukan gitu. Udah nggak terlalu susah sih, karena mereka udah tahu everything itu ada konsekuensinya gitu. Termasuk kalau misalnya sekarang dia main gadget, nggak selesai-selesai sampai dia dihukum sama gurunya. Saya senang banget loh gurunya kalau menghukum. Bukan saya yang harus hukum gitu ya. Sampai saya tuh sempat kontekan sama gurunya gitu. Saya tanya, Miss boleh nggak sih kalau misalnya sampai anak saya ini tugasnya terlambat itu udah dihukum aja Miss, nggak apa-apa dihukum apa gitu deh gitu. Kasih konsekuensi gitu ya, Miss Vivi ya. Ya, maksudnya supaya dia tahu gitu kan. Terus gurunya bilang nggak bisa Bu, di masa WFH ini kan kita juga kerjanya banyak banget gitu, nggak bisa perhatiin satu anak gitu. Jadi ya saya bilang nggak apa-apa, pokoknya dia dihukum aja is okay. Gitu.
Maksudnya di masa-masa dia sekarang di rumah kan sama kita kan tahu gitu loh, dia tuh nakalnya semana gitu. Jauh sama kitanya tuh semana jauhnya dia dari pantauan kita gitu. Nah, jadi kalau kayak sekarang dia misalnya oh ternyata tugas yang harus dikumpulkan siang, dia sampai malam nggak dikumpulin, sama gurunya dimarahin pagi ke saya. Kalau misalnya dia nggak ngumpulin tugas juga, ada konsekuensinya. Kalau kita memang iPad sih konsekuensinya. Karena saya pas waktu kasih iPad pertama kali, itu merupakan kepercayaan yang kita berikan buat dia, artinya dia bisa bagi waktu, tahu kewajiban. Jadi kalau sampai gara-gara iPad ini banyak tugas yang nggak selesai, artinya kamu perlu dibantu oleh kita untuk menghandle si iPad supaya iPad nggak menguasai kamu. I will help you. Bukan saya marahin. Bukan dihukum. Ya. Tapi yang kita lakukan ini untuk membantu kamu, untuk mengontrol gitu. Jadi mungkin bisa diambil 2-3 hari aja, nggak lama juga. Sama sih seperti Miss Iren, kita ngomongnya santai aja, nggak pakai emosi, nggak pakai marah, maksudnya nggak pakai emosi negatif lah gitu. Tapi tahu bahwa segala sesuatu ada konsekuensi. Nah pada saat konsekuensi itu datang terhadap kehidupan dia, ya udah hadapin aja, nggak apa-apa kok dikonsekuensi gitu. Ya. So kalau saya boleh tangkap sebenarnya intinya anaknya nggak dibiarin dalam tanda kutip menderita sendiri gitu ya, kita temenin gitu, mesti apapun konsekuensinya, ayo pokoknya jalanin sama-sama gitu ya. I think itu membedakan. Saya kebayang kalau misalnya ada anak yang dikasih time out, kayak dia bisa meratapi gitu ya sendiri di pojokan gitu, kayaknya sedih banget gitu. Tapi ini kita bantu temenin gitu, yuk tadi kamu udah ngelakuin ini konsekuensinya, kita jalanin sama-sama gitu ya. Dibantu refleksi, kalau usianya udah bisa refleksi ya dibantu mikir, kemudian untuk dia sukses ya, dibantu untuk dia sukses. Tadi saya tangkap dari untuk dia sukses ya. Sukses menjalankan konsekuensinya. Tanggung jawabnya. Benar. Jadi begitu kan? Ya, benar ya. Saya jadi ingat kan, even sampai sekarang pun namanya teenagers dan orang-orang di rumah buka bungkusan snack gitu ya. Habis makan snacknya, bungkusannya taruh di meja dong, gitu ya. Nah, itu kan biasa kalau udah masuk ke dapur, langsung saya. Tapi tarik napas dan bilang, panggil ke kamar, sini turun. Ya, ini belum dibuang. Ya udah dia ngambil, terus dia buang, gitu. Udah. Ya, sama gitu kan? Sama. Habis kalau saya kan anaknya 3, Miss Iren, kan kita nggak tahu yang mana yang makan toh. Iya, family kan ada grupnya kan, karena anaknya 3 ada grupnya kan. Jadi dilempar ke grup siapa yang makan ini gitu ya. Harus investigasi dulu ya. Saya foto, saya masukin ke grup. Siapa ya yang habis makan ini, yuk diberesin gitu. Sama. Kalau nanti ada yang pelakunya turun gitu, beresin ya. Iya, benar. Karena kita nggak mau bereskan buat dia. Ya, betul. Dan juga sepertinya maksudnya nggak perlu kayak, kan mama udah bilangin sering banget, kenapa sih nggak inget-inget? Oh, nggak perlu. Save energi ya. Capek. Ya. Nah ini kan tadi kita lagi ngomongin soal konsekuensi, dan bagian dari konsekuensi itu kan I think kita ajak anak yang ngomong gitu ya, kita ajak mereka untuk melihat gitu. Nah gimana kalau kayaknya ada aja nih kayak mungkin orang tua yang ketemu dengan anak yang nggak mau diajak untuk ngomong bahkan gitu, bahkan sampai yang bahkan ketika kita ajak ngomong itu mereka either kayak defensif gitu ya, langsung ngelawan, atau bahkan iya-iyain kayak jadi terkutip bohong gitu ya, iya-iyain aja. Tapi nanti nggak dilakuin juga pada akhirnya. Itu gimana? Ada strategi khusus nggak ini kalau ketemu anak yang seperti itu ya? Kalau menurut saya gini, pada saat kita kasih tahu dan dia kayak defensif, itu pertanda buat kita bahwa it's not the right timing. Ya, karena I'm talking about the brain. Kalau saya lihatnya dari aspek thinking brain, emotional brain gitu ya. Thinking brain-nya belum siap kalau dia masih emosi, atau dia merasa nggak aman, atau dia masih defensif, masih emosional, dan ketika baru keluar satu kalimat dia sudah menunjukkan reaksi yang keras. Oh ya, berarti it's not the right timing, berarti stop, refrain aja dulu, keep it for later, save it for later. Untuk saat itu mungkin ya itu bisa express empati, acknowledge feeling. Kalau tepat waktunya, kalau enggak ya udah bilang aja kayaknya bukan waktu yang tepat. Kalau teenagers ya,
terutama bukan waktu yang tepat sekarang, is okay. Nanti aja kita ngobrol lagi besok atau ntar malam. Gitu. Kalau anaknya masih kecil, ya itu mungkin nggak perlu diadres saat itu juga berarti kalau dia defensif ya. Cuman jangan dilepas juga, artinya kita jangan uninvolved jadinya, udahlah malas ngomongnya lah, udahlah capek ya gitu, nggak usah ngomong. Ya itu cuma akan jadi hutang for later gitu ya, artinya anaknya nggak akan belajar juga gitu. You see, so keep it for later when the time is not right. Tapi kalau prinsip saya tetap harus diomongin. Nggak boleh kabur begitu aja ya, Miss. Nggak boleh kabur begitu aja. Pesannya harus masuk. Every mistake harus menjadi sebuah learning. Ya. Harus diomongin. Cuman masalah timing aja ya, tapi tetap. Cuman masalah timing aja, iya. Oke. Wow, thank you, Mr. Iren. Ini kita lihat pertanyaannya ada itu tadi kayaknya Mr. Ivan ada ambil dari pertanyaan Q&A ya. Masih ada beberapa lagi. Before we continue dengan pertanyaan yang ada di Q&A, kita kita ini dulu ya, Mr. Ivan ya, ada survei. Kita mau minta partisipasi Ibu Bapak yang telah hadir untuk mengisi polling ini untuk kami bantu kami mengetahui profilnya Ibu dan Bapak. Ya, apakah sudah muncul polls-nya, Mr. Ivan? Yes, saya sudah muncul. Oke, silakan Ibu dan Bapak. Kami lakukan ini regularly. Boleh tahu usia anak Ibu dan Bapak. Boleh pilih lebih dari satu, ya. Kemudian kali keberapakah Anda hadir di acara yang kami adakan setiap hari Selasa malam, baik di Forma maupun Brainfit Talks. Dan apa profesinya Bapak Ibu? Silakan sambil menunggu, kita kasih beberapa waktu ya. Mungkin ada pertanyaan berikutnya, Mr. Irfan? Oke. Kayaknya kebanyakan masih berhubungan dengan konsekuensi tadi sih. Kayaknya itu adalah topik yang cukup berat dan cukup menarik ya mungkin buat orang tua ya. Ada beberapa parents yang share baru tahu ternyata time out udah ketinggalan zaman katanya. Diganti dengan time in sekarang yang tren terbaru. Time in means kita ikutan bersama dengan dia. Mungkin kayaknya bukan tren, tapi mungkin karena kayaknya itu ini ya, boleh share nggak Miss Iren? Maksudnya apa bedanya tuh time out dan time in? Oh iya, yang tadi Miss Iren share itu ya, ditemani. Ya, time in itu kita ada bersama dengan dia. Tetap waktu untuk berpikir, waktu untuk menyendiri, waktu untuk mikir-mikir kesalahannya, untuk meregulasi emosi, menenangkan diri, tapi di situ ditemenin. Jadi nggak terasa kayak di reject gitu. Time out itu benar-benar menunjukkan rejection ya dari kita. Dan banyak anak yang jadi malah tambah jadi kalau anxiety atau sekalian dia langsung bangun benteng buat dirinya sendiri. Malah jadi tidak mencapai tujuan yang kita mau ya. Iya, terus lama-lama kalau sering akhirnya dia jadi kebal. Kalau kita pikir ya secara psikologis ya, siapa sih yang senang di reject? Ya, siapa yang senang disuruh sana sendiri, aku nggak mau lagi sama kamu gitu. Apalagi kalau keluar dari mulutnya mama gitu, dari ucapannya mama, itu anak takut sekali. Takut banget ya, the thought of losing mamanya gitu, membuat mamanya marah dan akhirnya dia jadi kayak merasa mamanya nggak sayang lagi sama dia, itu ketakutan banget gitu. I see. Hal sesimpel itu ternyata efeknya ini ya, Miss, dalam ya, ternyata ya. Ya. Oke, nah ini ada beberapa orang tua juga yang akhirnya bertanya bahwa tadi kita ngomongin soal konsekuensi, kita ngomongin soal mungkin setting boundaries istilahnya gitu ya, Miss, kita kasih batasan ke anak-anak gitu ya. Ketika kita sudah terapin satu konsekuensi, ada nggak sih, Miss, kemungkinan bahwa konsekuensinya itu nggak berhasil gitu ya? Kita udah terapin konsekuensi, tapi berapa hari kemudian kejadian lagi gitu. Dan apa yang kira-kira perlu ganti konsekuensi mungkin atau ada strategi yang lain? Kalau saya ajak ngomong lagi. Jadi sama kan tadi kayak Bu Vivi bilang, prinsipnya tuh gini. Ketika iPad itu diidentifikasikan dengan ini adalah kepercayaan yang kita berikan kepada kamu, because we know as parents kita tahu bahwa kamu bisa ngatur. Right? Jadi kita kasih. Ternyata besok ada laporan dari Miss.
PR-nya belum terkumpul. Kenapa ya? Oh, iPad-nya keasikan gitu ya. Sehingga susah ngerem, akhirnya PR terlupakan. Ya udah, berarti how can we help you? Mungkin iPad kurangin sedikit ya, supaya nggak terlalu keasikan. How can we help you? Nah, tapi ternyata kalau iPad doesn't work, saya pikir akan perlu duduk lagi dan ngomong lagi sama dia. It seems that iPad doesn't work to help you. What else can we figure out together solusinya supaya kamu tetap kumpulin PR on time, at the same time tetap bisa main iPad. Kira-kira what else do you need? Apa yang mesti reminder? Apalagi, apa yang dia setuju gitu. Itu buat teenagers sih terutama ya. Kalau anak yang lebih kecil dari teenagers mungkin nggak bisa diajak brainstorming, problem solving begitu. Mungkin hanya perlu dirubah coba caranya what works for the child gitu. Ya, entah dirubah rutinitasnya, dirubah schedulingnya, dirubah penempatan aktivitasnya. Apakah di saat dia, misalnya yang menjadi masalah misalnya PR gitu, nggak mau belajar, ya jangan taruh gadget time atau waktu nonton sebelum PR, itu kan susah ngalihinnya. Like ada cara-cara. Kadang gini loh, bukan dia nggak mau nurut, dia susah ngerem. Dia nggak bisa. Remnya ya. Iya. Berarti ini berhubungan sama salah satu pertanyaan juga dari orang tua. Mungkin bukan pertanyaan ya, mungkin revelation gitu, bahwa ternyata tadi kalau kita ngomong setting boundary supaya anak nurut itu ternyata makan waktu ya, Miss. Harus ada ngobrol lagi. Saya merasa sangat dimengerti. Iya. Gitu ya, Ibu dan Bapak, ternyata makan waktu memang. Dan penuh dengan pengorbanan, bukan pengorbanan apa-apa, pengorbanan nih loh, harus ngerem diri dari impulsiveness kita juga, kemarahan kita, dan tarik nafas, buang nafas, kemudian ya udah mari kita ngomong baik-baik gitu kan, kayak gitu. Itu pengorbanan seorang ibu. Me time ya, me time Miss Irene. Oke, menarik. Baik, ini ada pertanyaan nih ke Miss Vivi. Bagaimana cara berkomunikasi antara kepada anak laki-laki, anak perempuan? Apakah ada perbedaannya? Atau mungkin perbedaan usia? Itu lebih ke gender based, age based, atau lebih ke karakternya anak ya, Miss Vivi? Itu yang belakangan tuh saya yang tambahkan. Kalau saya lebih ke karakternya anak sih. Okay. Karena saya lihat anak saya yang pertama dengan anak yang kedua. Anak yang pertama itu saya ngomong udah nada tinggi, paling tinggi pun dia nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kayak nggak denger apa-apa dia. Nggak irritated at all gitu. Alias double. Iya, benar. That's why saya berpikir waktu itu. Oke. Anak yang pertama cewek, cowok, Miss? Tadi kan soalnya baru usia. Cewek, oke. Iya, cewek. Yang kedua ini cewek juga. Kan sama-sama ceweknya. Tapi anak nomor 2 itu ya begitu saya cuman mendelik loh. Dia udah bisa pokoknya manut deh, nurut deh gitu loh. Cuma mendelik gitu ya. Baru gitu dia udah oke gitu. Jadi memang ya beda ya apa perbedaannya sih, memang perbedaan karakter juga kan. Jadi ya untuk yang nomor 2 itu saya kasih target, saya setting target, saya perlakukan baik-baik tanpa dibentak, dimengerti, ditemenin, ngomongnya nadanya mesti do paling rendah gitu. Itu dia bisa kejar sendiri, maksudnya oke gitu, nurut gitu lah. Berarti yang laki-laki yang paling kecil ya, Miss Vivi ya? Yang laki-laki paling kecil ini ya do re mi fa sol la si do sampai do lagi gitu. Oke. Lebih ke lihat karakter anaknya. Ya, benar. Lebih ke karakter anaknya juga. Lebih cerdik juga sih. Kadang-kadang anak-anak tuh memang ada yang tingkat pemikirannya juga macam-macam ya gitu loh. Jadi ya ada anak tuh kan yang kita ngomong ini dia bisa aja keluar ngomong kalimat yang lain. Saya ngomong ini dia ngomong kalimat yang lain. Tuh kayaknya tuh kejar-kejaran gitu kayaknya memang. Jadi ya mesti kita setting boundariesnya mesti pas gitu kan. Jadi misalnya kalau suka berantem tuh kan anak kedua dan ketiga sering berantem. Gimana supaya nggak berantem? Kan nggak mungkin kita marahin dua-dua terus kan. Jadi di rumah ada peraturan. Itu
no putting down di rumah. Jadi di rumah tuh mereka nggak boleh marah-marahan, nggak boleh olok-olokan gitu. Nah, tapi ya saya pun memperlakukan mereka dengan demikian gitu. Kita terhadap siapapun tuh nggak ada putting down di rumah gitu. Kita nggak put down, nggak pernah put down gitu. Nah, sebetulnya tentang put down itu kita juga, saya dulunya dapat dari Brainfit waktu anak saya pertama di Brainfit sebetulnya. Wah, look forward nih. Jujur ya, jujur banget ya. Aduh, jujur banget deh. Ini ya benar. Jadi waktu anak saya masih umur 7 tahun waktu di Brainfit kan. Sekarang anaknya umur 12 tahun kan. Jadi waktu di Brainfit saya tahu, oh ya ampun, bagus ya no putting down itu ya, benar kan no put down kan gitu. No Jadi put down, ya. Nah, kita perlakukan itu di rumah, no put down sebagai satu boundaries dan berlaku sampai sekarang. Jadi mereka mau berantem apapun itu nggak pernah, maksudnya mereka nggak saling put down gitu. Ya, ya. Tadi ya, I think itu yang disebut dengan setting boundaries. Ya. Having very clear values dan rules di dalam rumah. Ya. Dan konsisten gitu, semua orang ikutin ya. Ya, konsisten. Tapi I think kadang-kadang anak-anak tidak ngeh kalau tidak kita klarifikasikan dengan jelas apa sih maksudnya no putting down gitu. Kasih contoh-contoh gitu ya. Contoh-contoh itu apa? Ya, kayak misalnya saya ngajarin whatever happen in the house, kalaupun kita mau tegur seseorang di dalam rumah karena dia salah atau ketawain gitu. Karena kesalahannya tuh cuma bercanda, tapi bercanda apa sih bahasa saya taunya ngenyek-nyenyein gitu loh. Ya, ngeceng-ngecengin gitulah, menghina-hina gitu ya. Ya. Ya, itu bahasa yang kita mengerti kok misalnya. Ya. Kan bercanda gitu ya, tapi pasti ada satu nangis habis itu gitu kan. Iya dong. Ya. So I think itu berarti nggak oke lagi. Sehingga we think let's set a rule bahwa kita respect. Whatever it is, kita respect gitu ya. Ada humor up to the point it is not jokes anymore, it's not humor anymore, tapi itu sudah hurting somebody's self-esteem atau rasa ngerasa diketawain sampai segitu gitu loh. Jadi we explain, kadang-kadang we explain, harus explain supaya mereka ngerti rules-nya, dan kadang-kadang dia melakukan lagi ya udah ingetin lagi, itu enggak, sampai akhirnya everybody understand, oh ya, that's the value. Itu setting boundaries, artinya very clear apa yang harus terjadi di rumah ini, how we interact with each other, dan maksudnya apa, contohnya apa, gitu. Ya. So, intinya boundaries-nya, dan kembali lagi tadi nanamin boundaries itu mungkin butuh pengulangan ya, Miss. Butuh pengulangan dan contoh yang clear. Yes. Ya. Terus keterlibatan semua orang di dalam rumah kali ya. Nggak cuma how parent ke anak-anak, tapi sesama parent itu juga penting sih menurut saya. Perlu satu betul. suara on the same page ya. Ya, benar. Ya. Karena kan peraturan kan dibuat untuk semua orang. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong, kita nggak mau nih jam 10 anak-anak masih pegang gadget misalnya. Ya ayo, kita juga jam 10 nggak pegang gadget nih. Nanti urusan mereka udah tidur, kita pegang lagi ya nggak apa-apa. Ya kan, tapi kan jam 10 atau jam 7 bareng, kita semua di rumah nggak ada yang pegang gadget misalnya. Ya ayo bareng semuanya gitu. Itu kayaknya lebih mudah sih buat anak-anak untuk, oh iya, my parents juga sacrifice untuk boundaries ini. Jadi mereka lebih mau ikutin. Yes, that's a good point, Miss. Ya, thank you. Nah, dari tadi kita ngomongnya soal karakter gitu ya, Miss, karakter, parenting style gitu. Nah, sekarang saya lebih tertariknya lagi ke arah how kemampuan otak anaknya ya, Miss. Itu ngaruh nggak sih dengan anak yang nurut atau tidak nurutnya gitu? Mungkin Miss Iren bisa bagiin ya informasi dari otaknya. Yes, gitu. saya mau bagiin tentang apa yang bisa Brainfit bantu dalam hal ini. Jadi menurut saya anak, ya tadi saya sempat bilang, kadang-kadang dia bukan nggak mau nurut loh, dia susah ngerem diri, dia susah ngontrol diri. Ada yang memang karakter, dia agak strong will, jadi kalau dia udah punya keinginan keras banget, dan memang dia mau dapetin apa yang dia mau. Sementara parents punya keinginan lain, nah disitulah mungkin ya agak terjadi tarik-tarikan gitu ya, yang cukup perlu usaha besar. Tapi ada juga banyak sekali anak-anak yang bukan nggak mau nurut, tetapi satu dia kurang paham, yang kedua dia nggak bisa ngerem dirinya. Jadi kemampuan untuk kontrol dan organizing self management-nya itu belum optimum sesuai dengan usianya. Nah,
Apa yang bisa dilakukan? Salah satunya saya mau jelaskan dengan sedikit aja ya. Di BrainFit, inilah salah satu yang dilakukan oleh BrainFit sebenarnya. Kami punya program brain training. Jadi everything to do with melakukan exercise di dalam bagian otak yang berkaitan dengan attention, termasuk kemampuan impulse control tadi, ngerem gitu ya, memory, working memory, yang motoriknya, yang semua itu bekerja bersama-sama untuk membentuk executive function. Executive function tuh planning, berpikir lebih jauh, bisa ngontrol diri dan lain-lain. Ini adalah contoh program BrainFit online yang selama pandemi dilakukan di rumah. Saat ini kami sudah running 10 bulan dan ternyata udah melihat banyak banget hasil-hasil positif yang diceritakan oleh parents. Ya, so I hope kalau Anda yang hadir di sini ingin tahu program apa sih itu, bisa nggak ya saya tambahkan aktivitas yang positif ini kepada anak selama masa pandemik atau bahkan setelah itu gitu ya, yang berkaitan dengan brain development, making sure bahwa skill mereka terus berkembang, bahkan otaknya menjadi lebih optimum lagi daripada yang sekarang ya, kemampuannya itu. Silakan hadir di BrainFit Information Session. We have information session, silakan difoto aja ya, atau linknya tersedia di chat room. Di situ nanti akan Anda akan bisa tahu informasi programnya dan kemudian bisa langsung konsultasi juga. Kalau ada masalah yang serius misalnya atau signifikan yang ingin dikonsultasikan di sana. Ya, so it's just good to exercise the brain. Sebenarnya mungkin salah satu tadi saya baru ngobrol sama Bu Vivi ya sebelum masuk ke sini ke talk room ini. Ternyata dulu alasannya kenapa pertama kali Bu Vivi itu approach kita ya, approach BrainFit dan bilang boleh nggak sih saya buka BrainFit di Gading Serpong gitu ya. Coba Bu Vivi cerita dong. Ya, ceritanya ya, mau jujur ya, tapi malu-maluin dikit nggak apa-apa ya. Tapi ini sudah permission sama yang bersangkutan. Ya, ya jadi waktu itu anak saya yang paling besar itu waktu itu dia sekitar usia 7-8 tahun ya. Itu saya sedikit kesulitan dengan dia karena menurut saya waktu itu dia rada lambat gitu ya. Bahasa kalau rada berterus terang dikit itu ngomongnya lemot gitu. Jadi kalau misalnya suruh nulis nanti di kelas dia paling lama. Bikin tugas gitu teman-temannya udah ngumpulin dia terakhir. Jadi waktunya pulang sekolah dia sering tinggal di kelas karena banyak pekerjaan yang nggak selesai. Saya bingung ya, maksudnya tuh kan kita nih tipe-tipe, memang saya nggak pinter sih, tapi tuh cekatan harusnya. Maksud saya tuh cepet gitu loh, mandi lama, makan lama, apa lama gitu. Nah itu yang terus saya pikir saya perlu mencari sesuatu untuk sebenarnya sih untuk meringankan pekerjaan saya sebetulnya. Kan saya nggak mungkin marah-marah terus kan, sebenarnya tujuannya untuk bantu saya sebetulnya gitu. Ya, jadi ya udah saya ketemu dengan BrainFit waktu itu, terus kemudian anak saya di BrainFit kira-kira setahun lah ya, saya nggak bilang berapa bulan ya, nggak sampai setahun, 8 bulanan itu. Gurunya memberikan satu report yang bagus, dia bilang Andrea sekarang udah lebih responsif itu maksudnya gurunya ngomong apa, dia lebih cepat nangkepnya gitu. Nah, sampai saya bawa dia ke tempatnya les hip hop dan yang lain sebagainya, tujuannya itu supaya cepat gitu loh. Kalau hip hop kan musiknya cepat kan, melatih kan, mau nggak mau dia cepat kan gitu. Nah, saya nggak ngerti. Pokoknya putar otak terus gimana ya iya, gitu. Saya nggak ngerti. Rupanya setelah BrainFit itulah ternyata activity yang lainnya jauh lebih bagus. Gitu. Jadi maksudnya basicnya memang dari BrainFit dulu. Dari BrainFit, setelah BrainFit ternyata activity yang lain membaik, ikut dance apa segala macam ya oke. Sekarang anaknya usia 19 tahun, kuliah semester 2, tapi dia juga berani intern di satu perusahaan sekarang. Jadi no worry gitu. Saya pikir banyak hal yang kita nggak pernah kelihatan, ternyata brain itu bisa diapa-apain gitu.
Nah, brain fit itu bisa ngapa-ngapain brainnya anak-anak at the same time. Bisa ngapa-ngapain. Bisa ngapa-ngapain. Bisa kutak-atik lah ya, disetel-setel. Ya, terus at the same time itu kan ilmu-ilmu yang ada di brain fit itu, saya sangat bersyukur dan saya sangat senang karena orang tua tuh punya kesempatan untuk di-upgrade knowledge-nya melalui pertemuan-pertemuan seperti ini. That's why brain fit di waktu kita masih offline ya, di S maupun Kelapa Gading kan kita selalu bikin pertemuan-pertemuan seperti ini. Tidak lain dan tidak bukan, kita nggak cuma bantu anaknya, tetapi kita juga membantu orang tuanya supaya kita dan orang tua dan juga anak-anak kita bareng-bareng untuk menolong anak kita. Karena tujuannya udah bukan buat kita lagi, tetapi supaya anak-anak ini bisa menjadi anak yang sukses kan ke depannya gitu. Ya, demikian. Ya. Keren ya, Miss. Mulai dari kebutuhan dulu, sekarang malah udah bisa bantu orang tua yang lain gitu ya, Miss. Ya, jadi anak-anak saya semua di benefit lebih dari 4 tahun. Ya. Oke, itu karena mau memastikan besar kecil sampai besar semua. Pokoknya asah terus ya, Miss Vivi ya. Iya. Oke, thank you for sharing the story, Miss Vivi. Ya, jadi dari pengalaman melihat ada hasil dari brain training yang membuat Miss Vivi kemudian approach dan menanyakan bagaimana saya mau buka brain fit gitu ya. Oke, alright, Mr. Ivan, wow, udah 8.30 nih, Mister. Wah iya, Miss. Nggak berasa ya kalau ngobrol ya. Ya, it's too short ya waktunya. Yuk, kayaknya kita dengan berat hati perlu closing. Sebelum kita closing, Mr. Ivan, ada topik apa untuk acara kita Selasa depan ya? Yes. Selasa depan dan Selasa depannya lagi. Iya. Oke, so basically Brain Fit Indonesia saat ini akan mengadakan event seperti ini gitu ya, sharing kepada orang tua atau siapapun yang mau belajar basically setiap Selasa malam. Nah, minggu depan, Selasa depan, tanggal 16 Maret, kita akan ada T4Mom. Nanti Miss Iren akan berbagi mengenai topik ini, meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Kemudian Selasa yang berikutnya, di tanggal 23 Maret, kita akan lakukan Brain Fit Talk lagi dengan topik, ini khusus untuk orang tua mungkin ya, yang nggak yakin nih anaknya minat sama bakatnya ada di area mana. Nanti akan kita bahas di topik yang ini, gitu ya. So ini topik kita yang berikutnya, Miss. Ya untuk 2 minggu ke depan, gitu. Nanti orang tua yang sudah pernah join sesinya Brain Fit nanti akan dapat informasinya via WhatsApp dan email. Oke, yes, dan juga akan ada di IG kita ya. Thank you, Mr. Ivan, informasinya. Oke, terima kasih Miss Iren dan Miss Vivi. Mungkin sebelum kita say bye nih, ada one closing message atau pesan ya. Kalau misalnya ditanyakan satu tips kepada parents untuk equip parents supaya bisa membuat anaknya lebih nurut, maksudnya mendapatkan compliance-nya anak. What would be your tips? Mungkin kita dari Miss Vivi dulu. Saya ya, oke. Dahulukan connection before kita doing correction. Jadi supaya kita bisa correction anak-anak, kita mesti punya connection yang baik dengan anak-anak, yaitu membuat kondisi lebih aman. Kalau kondisinya sudah lebih aman buat dia, dalam tanda petik otaknya lebih ready gitu ya untuk diapa-apain, termasuk dikoreksi. Saya percaya tidak ada anak yang nggak nurut sama orang tua. Saya percaya anak-anak bukan diciptakan untuk menjadi penghalang untuk family kita, tetapi anak-anak diciptakan untuk mengasah kita sebagai orang tua menjadi orang tua lebih baik lagi. Thank you. Wow, thank you, Vivi. That was deep, ya. Anak-anak bukan menghalang untuk orang tua, ya. Tapi untuk mengasah, untuk mengasah kita. Miss Iren. Oke, saya tips, Miss. Banyak ya. Oke, bagi saya gini. Kalau mungkin yang bisa saya bagikan, saya ngelihatnya kalau membuat anak nurut itu, I think di dalam sebuah rumah tangga, kita as parents itu harus jadi kontainernya. Ya, kontainer yang kuat, kontainer yang kokoh dalam arti when we set boundaries, ketika kita bilang ekspektasi kita apa, aturannya tuh begini, kita longgarin aja, artinya kasih mereka space untuk bebas di dalamnya, kasih mereka kepercayaan, tetapi
di dalam kepercayaan tersebut ada batasan tertentu yang kita yang jagain gitu, pagernya atau kontainernya ini adalah parents-nya yang menjadi tempat untuk holding mereka gitu ya. Dan kontainer ini supaya anak-anak aman tapi tetap bebas di dalamnya, ada kebebasan dan kepercayaan, kita harus kuat banget. Ya, nah sejalan dengan bertambahnya usia, kontainer ini perlu kita perbesar. Artinya kebebasan dan kepercayaan kepada anak sejalan dengan mereka tumbuh menjadi teenagers. Mungkin kontainernya harus lebih diperbesar, tapi tetap harus kokoh dalam arti konsistensi, setting boundaries-nya, aturan mainnya, kita sendiri nggak pelin-pelan gitu. Jelas, konsisten, we have integrity as parents, kita tunjukkan ini loh, this is me, this is how I learn, this is how I make mistakes, and I repair my mistake, that is what you need to do, ayo lakukan sama-sama gitu. Jadi, see myself as container buat anak-anak gitu. Tapi mereka perlu punya kebebasan juga gitu kan. Nah, itu sih. Kontainer ya, kita jadi kontainernya ya. Kalau Miss Nancy gimana, Miss? Itu juga dalam. Ya itu dalam, semuanya dalam ini. Saya sampai malam ini dalam semua ya. Saya sampai mesti nengok ke atas untuk berpikir. Iya. Kontainer ya. Iya. Oke. Kalau misalnya gimana, Miss? Susah ngomongnya sama play terapis. Iya benar. Jadi ngajaknya selalu ngajak berpikir kembali gitu ya, Miss. Iya. Ya, refleksi lagi ya. Kalau saya banyak ya. Kalau saya lebih ke insight yang saya dapatkan. Mengenai tadi si setting boundaries, kita tadi berbicara setting boundaries, konsekuensi, saya menangkap betapa pentingnya parents perlu tahu dulu juga boundariesnya apa ya di rumah. Kayaknya itu ya pertama-tama. Kadang-kadang kita sendiri juga bingung maunya, belum melalui step apa yang kita mau, yang mana yang boleh, yang mana enggak gitu. Jadi we take it as anaknya ada behavior ini nggak bagus, ini dibilangin, ini dikoreksi. How about big picture-nya dulu ya di rumah ini, kayak tadi ya yang Miss Vivi bilang, no putting down gitu. Jadi itu sesuatu yang bisa mungkin build one by one ya, lalu selalu dikomunikasikan di dalam keluarga. Jadi setting boundaries-nya perlu tahu, clear dulu ya di awal. Itu yang saya tangkap sih. Right-nya. Kalau Mr. Irfan? Kalau saya sepertinya tadi soal waktu mungkin ya. Investasi waktunya ya, kayaknya ini adalah sesuatu yang sepertinya kadang kita mungkin nggak sadar ya, kita buru-buru gitu biar cepet jadi, ya udah diteriakin aja biar cepet gitu rasanya gitu. Tapi justru itu cepat cuman pada saat itu aja gitu. Tapi kedepannya kita nggak solve issue yang lebih besar gitu. Tapi kalau misalnya benar-benar tadi kita benar-benar ajak anak untuk ngomong, bantu mereka untuk melihat boundaries yang kita maksud itu seperti apa gitu. Itu kita lihatnya seperti investasi ya, lama sekarang tapi mudah ke depannya. Oh iya. Daripada mudah sekarang tapi besoknya begitu lagi gitu aja terus gitu. Ya, for me itu yang highlightnya. Ya, listen to that. Saya pikir itu ya juga, itu kesimpulan yang benar juga. Mungkin akhirnya begitu anaknya teenagers 12-13 tahun, pada saat mungkin orang-orang banyak yang ketemu, waduh teenagers is the most difficult years gitu ya. Itu udah nggak perlu terjadi. Ya, benar. Ya, betul. Very early, gitu. Karena their pattern mereka tuh sudah terpola. Because we invest a lot di masa-masa sebelum masuk teenagers. Ya, benar. Senang banget. Thank you Bapak Ibu tadi yang sudah ikut berpartisipasi di polls-nya, di polls kami. Tadi saya lihat memang kebanyakan angka yang terbesar Ibu Bapak yang hadir malam hari ini, Miss Iren, Miss Vivi, adalah usia 0 sampai 12 tahun. Jadi yang preteen ya. Semoga apa yang Bapak Ibu dengarkan, bincang-bincang kita malam ini bisa jadi berguna modal untuk equip anak untuk kedepannya. Yes, benar banget, Miss. And that's our passion ya, gitu. Yes. So, thank you so much again untuk yang sudah join sesi malam hari ini. Thank you, Miss Iren. Thank you, Miss Vivi. Jangan lupa, Brevit. Ya, thank you, Miss. Jangan lupa, Brevit tadi ada information session yang untuk para parents yang mungkin pengen tahu dari segi otaknya program seperti apa sih sebenarnya yang Brevit miliki yang bisa meningkatkan kemampuan otak anak-anak. Salah satunya untuk tadi supaya nurut, gitu ya. So, dan jangan lupa juga kita masih akan ada event seperti ini setiap hari Selasa malam. So siap-siap book jadwalnya, kosongin kalendernya gitu.
biar setiap Selasa malam bisa bergabung dengan kita dan belajar mengenai hal baru. Kita juga punya Instagram @brandingkitindonesia. Kita posting banyak event di situ, konten-konten parenting juga ada banyak di situ. Apabila orang tua aktif di sosial media, boleh follow Instagramnya Branding juga. Gitu ya. So I think kita bisa pamitan dulu para Mrs. gitu. Thank you so much sekali lagi. Selamat malam, thank you banget semuanya. Thank you. Ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. Bye.